Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian hari ini, sehat? Sehat. Ada yang sudah hadir? Ada. Absen dulu ya. Ya. Sudah sarapan belum? Sudah. Masih semangat ya? Ya. Dia mungkin semangatnya. Untuk semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan dulu. Kesepakatan kelas biar kelas kita pas pembelajaran aman, tertib, ya orang-orang tukang ya. Kita mulai dulu. Kalian mau seperti apa? Silahkan maju tuliskan di depan. Ya. Kesepakatan kelas. Yang pertama, silakan maju. Tidak boleh keluar kelas sebelum jam istirahat. Siapa lagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Siapa
disiplin dan kondusif. Tidak ribut artinya, tidak boleh ribut, ya. Cukup? Cukup ya? Cukup ya? Nah, sekarang kita pilih lagi. Mana yang sama? Tidak boleh keluar kelas tanpa izin karena saat guru menjelaskan. Ya. Yang keempat, tidak makan atau tidak membawa makanan ke dalam kelas. Terus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Jadi harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau habis makan itu jangan dibuang sembarangan, tapi dibuang di tempat sampah. Yang selanjutnya saat guru menjelaskan. Ya. Yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Moyo Utara, yang saya hormati Bapak Wakasek Kesiswaan, Ibu Wakasek Kurikulum, serta Bapak Ibu guru hebat yang berkumpul pada tempat ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita berkumpul di ruang guru ini di acara diseminasi budaya positif modul 1.4 yang dipandu oleh guru penggerak dari sekolah kita, Ibu Dewi Atika SPD. Baiklah, untuk acara pertama marilah kita dengarkan pembukaan secara resmi yang akan dibuka oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Moyo Utara. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Herman, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak mengurangi apa yang disampaikan oleh pembicara. Marilah Bapak Ibu kita semua untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita semua pada pagi hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas dan niat baik kita ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sempat hadir guna menghadiri acara kegiatan yang disampaikan nanti oleh Ibu Ika. Yang mudah-mudahan seterusnya nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan kegiatan ini sampai selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan kegiatan ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif modul 1 dan 4. 1.4 ini merupakan kewajiban mungkin sebagai guru penggerak yang harus dipenuhi dalam rangka
keberhasilan dan kelulusannya ini yang wajib terpenuhi. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti Ibu Ika bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan di dalam guru penggerak ini dan bisa melanjutkan apa yang diterima nanti sebagai guru penggerak ini dapat dilaksanakan di sekolah kita dengan baik dan bisa ditularkan ilmu-ilmu yang didapat di sana atau sebagai pengalaman-pengalaman yang didapat di tanah bisa disambung atau istilahnya disampaikan kepada teman-teman, bisa kolaborasi apa namanya, kolaborasi dengan teman-temannya. Jadi ilmu-ilmu dari guru penggerak dan saya yakin banyak ilmu-ilmu baru di sana mungkin di situ yang diterima oleh guru penggerak itu. Untuk itu mungkin tidak panjang saya bicarakan. Mudah-mudahan Ibu Ika ini dan Pak Yus nanti serta Ibu Billahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Baiklah, kami persilahkan. Bismillah. Sebelum mulai ice breaking sebentar Ibu ya. Ibu lupa hebat. Ini ice breakingnya tepuk tangan penguat otot tangan. Kalau tepuk 1 sebelah sini, tepuk 2 sebelah sini, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kalau bisa nanti kesempatan breaking saya Boleh, untuk semua Pak, untuk semua. nanti sekali bikin kalau saya. Kita mulai tepuk 1, 2. Belum, Ibu, saya ulangi dulu. Tepuk 1, 2. Ulangi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Kita mulai atas ice breakingnya. Kita lanjutkan langsung ke materi ya Bapak Ibu hebat. Next. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif ini sudah pernah sering kita lakukan, tapi kita tidak menyebutkan bahwa itu budaya positif. Ini sering kita lakukan. Guru itu ibarat seorang petani dan tanaman adalah seorang murid. Apabila seorang petani bisa dengan baik memupuk, menanam, maka tanaman itu akan menjadi bagus. Begitu juga dengan murid. Apabila tetap kita berikan kebaikan, pembiasaan-pembiasaan yang baik, maka murid juga akan menjadi baik. Itu perumpamaannya Bapak Ibu hebat. Kita tetap sering melakukan, tapi kita tidak menyebutkan bahwa oh itu budaya positif, tidak. Ya, tapi ini sudah sering kita lakukan pembiasaan-pembiasaan seperti literasi, memberi salam setiap bertemu Bapak Ibu guru. Ya, next. Di sini akan terjadi perubahan paradigma, yaitu dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Next. Nah, inilah sekarang kita masuk ke diseminasi budaya positif atau penyebaran pemahaman dan pengalaman. Sebelum saya lanjutkan, tadi sudah saya mengatakan bahwa perilaku atau kebiasaan-kebiasaan itu sering kita lakukan, tapi kita tidak menyebutkan oh itu budaya positif. Sekarang saya pengen tanggapan dari Bapak Ibu guru. Apa sebenarnya budaya positif itu menurut Bapak Ibu guru? Next.
kebiasaan yang dilakukan. Laki yang baik, yang baik. Kebiasaan yang sering dilakukan dengan baik. Ya, budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik ya. Bapak Ibu guru hebat, seperti yang saya katakan bahwa sikap dan perilaku anak-anak yang baik itu adalah pembiasaan atau budaya positif. Konsep inti budaya positif di sini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, sekarang mungkin Bapak Wakasek, Pak Bos bisa memberikan masukan apa itu disiplin, atau kalau kita sudah mendengar perkataan disiplin, apa sebenarnya disiplin itu? Ya, disiplin tepat waktu sesuai dengan aturan yang sudah kita tentukan di lingkungan sekolah kita. Disiplin adalah aturan. Terima kasih Pak Bos. Mungkin ada yang lain? Pak Bos, tadi kebanyakan orang itu menghubungkan disiplin itu dengan tata tertib atau peraturan ya. Padahal sebenarnya kata disiplin sering kita kaitkan juga dengan hukuman atau disiplin positif proses belajar, dan seharusnya yang tidak diberikan hukuman, proses belajar yang seharusnya dan tidak diberikan hukuman, itu disiplin. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Seperti kita di sekolah, seperti sekolah zaman dahulu-dahulu ya Bapak Ibu guru, kalau ada anak-anak salah pasti hukumannya ke fisik. Fisik itu bukan fisik hanya dengan fisik tubuh saja, tapi mental juga kena. Sehingga sekarang diharapkan untuk tidak menggunakan hukuman berupa kekerasan. Dalam disiplin itu terdapat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal merupakan nilai kebajikan yang disepakati lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai kebajikan universal yang paling menarik adalah profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kita akan lanjut ke teori motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, di saat Anda hadir mengajar dalam kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Ini saya tanyakan ke Bapak Ibu guru, mungkin ada yang bisa menanggapi. Datang ke sekolah tepat waktu biar tidak dihukum guru BP. Kebanyakan orang itu menghubungkan disiplin itu dengan tata tertib atau peraturan ya. Padahal sebenarnya kata disiplin sering kita kaitkan juga dengan hukuman atau disiplin positif proses belajar, dan seharusnya yang tidak diberikan hukuman, proses belajar yang seharusnya dan tidak diberikan hukuman, itu disiplin. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah.
Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Seperti kita di sekolah, seperti sekolah zaman dahulu ya Bapak Ibu guru, kalau ada anak-anak salah pasti hukumannya ke fisik. Fisik itu bukan fisik hanya dengan fisik tubuh saja, tapi mental juga kena. Sehingga sekarang diharapkan untuk tidak menggunakan hukuman berupa kekerasan. Dalam disiplin itu terdapat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal merupakan nilai kebajikan yang disepakati lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai kebajikan universal yang paling menarik adalah profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kita akan lanjut ke teori motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, di saat Anda hadir mengajar dalam kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Ini saya tanyakan ke Bapak Ibu guru, mungkin ada yang bisa menanggapi. Datang ke sekolah tepat waktu biar tidak dihukum guru BP atau tidak ditegur kepala sekolah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, pujian. Rajin sekali ke sekolah pagi-pagi, padahal itu agar mendapatkan pujian. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini kesadaran diri sendiri. Oh, saya ke sekolah karena masuknya jam 7 dan sebagainya. Ini dari diri sendiri. Nah, untuk Ibu Bapak guru hebat, saya akan menjelaskan masing-masing 3 teori ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan seperti yang saya katakan tadi, menghindari agar tidak ada teguran dari guru BP atau Bapak Ibu guru atau kepala sekolah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu berupa pujian dan sebagainya. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti yang saya katakan, ingin mendapatkan pujian. Next. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi dari kesadaran diri sendiri. Sadar sendiri bahwa oh, jam 7 sudah masuk, sudah ada di sekolah, jadi tidak ada menunggu pujian atau teguran, tapi datang. Saya akan menjelaskan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sering berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ada poin-poinnya. Pengaruh dihukum oleh penghargaan ini. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Sebelum melanjutkan beras, apa ada maaf? Oh ya, Biar ada gambaran gimana bentuk Cara restitusi itu.
kita menemukan solusi dari permasalahan siswa itu sendiri. Oh ya, Kita praktekkan dulu. boleh ya Bapak Ibu mempraktekkan, boleh minta tolong. Ini contohnya Bapak Ibu ya, saya akan memberikan contoh. Berdiri. Makan makanan di kelas pada saat gurunya mengajar. Saya bikin. Iman, Ganti sendiri. kenapa mau makan makanan di kelas? Kenapa kamu makan Jangan di jujur kelasnya? jadi siswa. Kenapa pagi-pagi nggak datang ke sekolah? Makannya di kantin aja, jangan ke kelas. Bawa di kelas. Lain kali pagi-pagi ke sekolah, makan makanannya di kantin, jangan bawa ke kelas ya. Ya, itu salah satu contohnya. Terima kasih. Mungkin ada lagi contoh yang lain? Besok tidak Ya. diulangi. Jangan diulangi lagi. Masih. Kasih sanksi ini. Tutut ya Andrea. Maaf, Naiman. Tadi Naiman lakukan apa? Makan di kelas. Kenapa makannya? Oh, lapar ya? Ya. Kalau makan di kelas itu baik enggak? Ya, enggak baik. Kalau menurut Naiman enggak baik. Kira-kira enggak. Kalau melakukan sebuah kesalahan itu hal yang biasa. Ibu pun waktu kecil juga biasa melakukan kesalahan. Jadi kita perbaiki sama-sama. Kira-kira yang Naiman langgar keyakinan kelas yang mana? Keyakinan kelas yang mana yang dilanggar tadi? Maka di kelas. Nomor berapa dilanggar itu? Itu nomor berapa? Nah, Keyakinan kelas yang dilanggar. diskusi Ibu ini. Keyakinan kelas nomor 3 ya. Kira-kira kalau sudah dilanggar besok kedepannya gimana menurut kamu? Apa yang akan dilakukan? puasa di Terus? 5 hari itu. Untuk nggak makan di kelas apa itu? Oh iya, makan lebih awal di kantin sebelum masuk ke kelas. Ya, jangan sampai membuat teman-temannya ya ikut makan, lapar lihat Naiman makan ya. Jadi solusinya jangan ulangi lagi dan makan lebih ya atau di rumah ya. Baiklah Naiman, ya terima kasih. Terima kasih Bu Nur Hasanah dan Pak Iman atas contoh restitusinya. Besok ada makan gratis nih. Mungkin sudah jelas tentang restitusi prosesnya ya Bu ya. Ya. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Tujuan keyakinan kelas adalah ketika kita membuat peraturan kelas, kemudian berkembang menjadi keyakinan kelas, kemudian berkembang lagi menjadi lingkungan positif, dan akan berkembang lagi ke seluruh warga sekolah yang hasilnya akan menjadi budaya positif sekolah. Nah, sekarang saya masih mau tanyakan lagi ke Bapak Ibu guru, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menanggapi? Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menanggapi? Membuat keyakinan kelas, kenapa tidak membuat peraturan kelas saja? Mungkin saya akan langsung menjawab. Sebelumnya, nilai-nilai yang terdapat dalam peraturan itu adalah keselamatan, kesehatan.
disebut sebagai keyakinan, yaitu karena nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati bersama. Dari nilai keyakinan tersebut kita jadikan keyakinan kelas karena murid bertindak sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Kalau peraturan itu baku tentang keselamatan, kesehatan. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan yang kita buat secara universal bersama murid dan guru di dalam kelas. Next. Kita mulai dari pembentukan keyakinan kelasnya bagaimana dulu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Kalau buat keyakinan kelas Bapak Ibu guru 2-3 saja, ya paling banyak 4 biar enak diingat oleh siswa. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau membuat keyakinan kelas, kita meminta pendapat dari siswa atau murid tersebut. Baru kita pilih mana yang kita pakai di kelas. Next. Ini contoh Bapak Ibu guru hebat. Peraturan. Salah satunya, kembalikan barang ke tempatnya. Ini bentuk kebajikannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Toleransi. Hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin atau komitmen. Pergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan ini adalah yang bersifat fisiologi atau ke fisik, ya. Misalnya makan, minum, itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ini berhubungan dengan keterampilan, kemampuan anak-anak. Yang ketiga, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah saya simpulkan. Kebutuhan ketiga, kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini ada contoh pertanyaan Bapak Ibu guru. Saya bacakan ya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Salah satu jawabannya adalah aku merasa bangga dan keren. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil bersamaan dengan teman-teman. Yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Yang keempat, menyetir mobil itu seru. Pertanyaannya, kebutuhan apakah yang diperlukan dari keempat contoh jawaban tersebut? Aku merasa bangga dan keren. Kebutuhannya di sini adalah kebutuhan penguasaan.
Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil bersamaan teman-teman. Kebutuhan yang diperlukan ini adalah kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebutuhan kebebasan. Yang keempat, menyetir mobil itu seru. Kebutuhan kesenangan. Dan dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal atau apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda menjadi atau merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Itu adalah dunia berkualitas. Apa yang Anda senangi, apa yang enak, apa yang nyaman yang ada di pikiran Anda. Sekarang kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Sebagai seorang guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini ada pertanyaannya, ada sebuah masalah yang akan saya bacakan. Anton jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun Anton seringkali menggunakan bahasa kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anton di pembelajaran jarak jauh. Jika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan Anton? Mengapa? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menanggapi. Kita langsung saja. Kalau seorang guru sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan hukuman posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat bisa menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam, yaitu dengan menghukum siswa atau menekannya. Itu posisi penghukum. Pembuat merasa bersalah. Guru mengeluarkan kata-kata agar siswa itu merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Posisi ini akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Sekarang sebagai posisi teman, guru sebagai posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Posisi guru sebagai pemantau. Guru memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku untuk mempengaruhi seseorang. Posisi guru sebagai pemantau. Guru memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Posisi terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah di mana guru berbuat
sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu adalah 5 posisi guru di dalam sebuah lingkungan sekolah. Nah, sekarang posisi Bapak Ibu guru di posisi mana kira-kira? Posisi kontrol yang mana kira-kira? Kira Bapak Ibu guru? Posisi Bapak Ibu guru itu di posisi yang mana? Di antara 5 kontrol guru. Di posisi manajer itu adalah posisi yang paling baik. Kita sebagai guru atau seandainya Bapak Ibu guru hebat sebagai kepala sekolah. Selanjutnya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Tujuan dari restitusi ini adalah untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses, mengajak murid fokus pada penyelesaian masalah bukan pada masalah. Nah, Bapak Ibu guru, tadi sudah segitiga restitusi. Hukuman apa yang dapat meningkatkan disiplin murid? Hukuman apakah meningkatkan disiplin murid? Mungkin ada bisa membantu? Hukuman yang diberikan oleh Bapak Ibu guru adalah hukuman yang tidak menyakiti baik fisik ataupun mental dari seorang siswa. Langkah-langkah dari segitiga restitusi. Langkah pertama dulu. Yang dilakukan pada segitiga restitusi ini pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi. Kita tanyakan dulu kenapa, bagaimana, apa yang terjadi, kenapa bisa begitu. Ya, yang kedua. Yang langkah keduanya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Kenapa berbuat salah? Pasti ada maksud dan tujuannya. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, menjadi orang yang lebih baik suatu saat nanti. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Langkahnya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah kita bisa melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, dan semua perilaku ada alasan. Kita semua memiliki motivasi intrinsik. Nah, itu adalah diseminasi budaya positif, budaya positif yang saya pahami dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada calon guru penggerak kita, Ibu Dewi Atika SPD. Itulah paparan materi yang telah disampaikan tadi.
Semoga apa yang disampaikan tadi bisa kita jadikan pedoman untuk mendidik dengan berbagai metode-metode dan lebih meningkatkan kualitas kita sebagai seorang guru. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, tibalah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.